Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, rahayu, 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 salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, hari ini kami tim Damai Kasih Channel, saya pribadi ditemani Om John. Ini untuk kesekian kali Muriwali, Ibu Bapak. Di mana di sini Muriwali ternyata masih tegar tengkuk, bahkan congkak. Sangat congkak banget, Ibu Bapak. Dia menyampaikan, saya ingin berdebat, berdialog, berdiskusi dengan selevel. Pastor Romo menyebut identitas kita. Pastor Romo itu imamat kita. Saudaraku Muriwali, kami tim Damai Kasih Channel itu awam. Cuma, sorry Anda congkak, saya akan disclaimer, saya congkak kepadamu. Saudaraku Om John ini doktor Muriwali kayak kamu. Jadi di tim Damai Kasih Channel itu semua berakademisi. Semuanya akademisi dan sarjana semua. Semuanya minim S1. Engkau baru menyandang doktor, kesombonganmu minta ampun Muriwali. Bahkan saya hari ini, tadi pagi, tadilah ya, sekitar jam 11-an, aku ditelepon salah seorang pendeta. Namanya tidak perlu saya sebutkan. Dan pendeta itu juga sudah menanggapi dari kontenmu. Dan kamu tidak berani menjawab atas pengajuan permintaan untuk berdialog dengan kamu. Bahkan saya mendengarkan di mana kamu menyampaikan berkaitan Bunda Maria yang dikuduskan adalah rahimnya. Tetapi secara keutuhannya tidak. Aduh, kok bisa seperti ini Muriwali kamu? Gimana ini Pak John? Kok seorang doktor Pak John? Dia bilang Bunda Maria yang dikuduskan oleh Tuhan hanya rahimnya tok Pak John. Tolong secara logika nalarnya Pak John. Ini tidak tahu dokternya, silakan Pak John. Monggo Pak John. Aduh, ini gimana ya? Dimulai dari mana ini? Ini aku bicara sesederhana saja yang mungkin sesuai jalan pikirannya dari siapa tadi itu namanya itu Marowali atau apa namanya? Muriwali. Miriwali ya. Miriwali boleh, Muriwali boleh, Murulu boleh Pak. Silakan Pak. Oh gitu. Jadi gini loh. Entah bagaimana dia, saya mau katakan apa dia menafsirkan atau dia merenungkan itu lalu dia ucapkan itu berdasarkan pikirannya dia atau dari keilmuannya dia. Ini apa ya? Saya nggak tahu dari mana, dari cara apa dia mengucapkannya itu. Kalau mengatakan bahwa Bunda Maria itu hanya rahimnya yang disucikan. Kira-kira kalau saya katakan begini, kira-kira kalau Bunda Maria rahimnya disucikan, mengandung firman Allah, disucikan, tapi pikirannya dia itu jahat, itu gimana ya? Ini gimana ya mau dibilang itu ya, kalau tiba-tiba pikirannya dia jahat gitu. Misalnya dia lagi mengandung firman Allah nih, terus dia jalan-jalan ke sana kemari, ya kan? Zaman dahulu kan di bangsa Yahudi itu kalau acara pesta itu kan, wah itu berhura-hura. Terus tiba-tiba dia melakukan sesuatu lah yang tidak sesuai dengan firman yang dia kandung itu kira-kira gimana itu? Ya cobalah nanti yang mengatakan itu yang jawab sendirilah, itu. Ya ikut jalan pikirannya dia ya. Yes. Terusnya lagi, kalaupun memang dia seorang pendeta ya kan, kalau dia seorang pendeta, kenapa sih tidak membaca keseluruhan dari kitab suci? Ya, gitu. Betul. Harusnya dia membaca secara lengkap, membaca lalu kemudian merenungkannya perlahan, lalu kemudian meminta Roh Kudus untuk menuntun, ya.
supaya jangan sampai mengucapkan kalimat yang kayak gitu ya. Rahim Maria aja saja yang disucikan. Aduh, gimana ini menghina, sangat menghina Tuhan ini. Sangat menghina Roh Kudus ini. Iya, Pak John. Itu Pak John. Ya. Sebentar, ini kaitan Pak John ini keren. Ini menghina Roh Kudus. Tapi kita lihat videonya dulu Pak John ya, di mana dia ingin mencoba, istilahnya kalau boleh disclaimer, menantang pastor-pastor kita Pak John. Kita tonton aja videonya seperti apa Pak John. Sebentar aja. Ya, coba deh. Ya, aku lihat dulu. Siap. Oke. Satu resolusi saya di tahun 2023 ini adalah tidak membuang-buang waktu untuk berdialog atau beradu argumentasi ataupun berdebat dengan mereka yang bukan pakar di bidangnya. Muriwali, bukan mereka yang dipakar bidangnya. Kamu dokter, ini Pak John dokter. Saya dari awal sudah bicara kepada Muriwali, setinggi-tingginya level kamu tuh awam. Kamu awam kayak aku, kayak teman-teman semuanya, karena kamu tidak mendapatkan tabisan suci. Kunci itu di situ Muriwali. Saya lanjut videonya. Atau boleh disebut mereka orang-orang awam. Misalnya dalam hal teologi, saya tidak akan lagi berdebat, apalagi debat secara formal, dengan orang-orang yang hanya modal belajar dari Facebook, modal belajar dari YouTube, atau dari tempat-tempat lain di media sosial, lalu menganggap diri sudah jadi apologet atau pembela iman. Ya, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi dengan orang-orang semacam itu. Juga dari pihak polemikus Islam, tidak cukup hanya dipanggil ustadz. Saya harus memastikan gelar akademik mereka, saya harus memastikan track record mereka secara akademik, jelas atau tidak. Baru saya menerima undangan debat secara formal. Demikian juga misalnya kalau dari pihak saudara-saudara yang beragama Katolik, ya, dari Kristen Katolik, maka dia haruslah romo. Ya, kenapa harus romo atau pastor? Luar biasa. Seorang pendeta yang juga sudah belajar teologi secara formal bertahun-tahun. Jadi, oke, cukup Pak John. Silakan tanggapi Pak John dalam hal ini. Aduh, pertama yang kesan yang muncul di saya itu ini keangkuhan rohaninya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi seolah-olah yang hanya bisa diberikan pengertian oleh pengertian yang dari Roh Kudus itu hanya seorang wali dan yang sederajat dengan dia lah. Gitu. Oke, gini aja deh. Aku singkat-singkat saja. Karena dia hanya mau berdebat dengan yang selevel dia. Maka gini aja. Aku mau tantang dia, bukan mau tantang dia. Aku ingin dia yang berdebat sendiri dengan pikirannya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab gitu, ya. Karena kan mereka itu lebih senang dengan sola scriptura, ya. Yes. Oke deh. Lanjut, Pak. Kita coba. Ini coba kalau Pak Morowali mendengar ini, ya, atau menonton ini Damai Kasih Channel, coba Pak Morowali baca Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1, ya. Ini Roma 1 ayat 1 ini surat Rasul Paulus kepada umat di Roma gitu. Saya perjelas saja begitu. Bukan cuma Roma 1 ayat 1. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, Roma 1 ayat 1. Bunyinya begini. Coba ini Pak Morowali ini berdebat dengan pikiran Pak Morowali sendiri. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul, garis bawahi, underline-nya ya, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Saya ulangi ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Waduh, ini dahsyat ini. Seorang Saulus yang tadinya memburu umat-umat
yang percaya pada Yesus dibawa kepada Mahkamah Agung untuk dibunuh atau dihukum dan sebagainya. Toh, dari kejahatan yang dia buat itu, Tuhan panggil dia, lalu Tuhan kuduskan. Bisa dibayangkan nggak? Hanya dipanggil menjadi seorang rasul, toh dikuduskan. Dipanggil seorang menjadi seorang rasul saja, sudah dikuduskan, disucikan. Kok mengatakan, Morowali mengatakan bahwa Bunda Maria itu hanya rahimnya yang disucikan. Malah mungkin ibu Tuhan, ibu seorang Tuhan, ibu dari sebuah firman yang menjadi manusia, hanya rahimnya yang disucikan. Jadi, kalau rahim Maria yang disucikan, terus pikiran Maria itu jahat terus, tolong Pak Morowali jawab ya, kira-kira bagaimana itu Pak? Menurut teologianya Bapak dan levelnya Bapak. Yang kedua, ayat yang kedua, Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil, saya ulangi ya, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kalau tadi Rasul Paulus dipanggil dan dikuduskan, ini ada orang-orang lain juga yang dipanggil dan dikuduskan. Dikuduskan, disucikan. Bagaimana mungkin mau disamakan dengan Maria, ibu dari Tuhan, bahwa hanya rahimnya yang disucikan. Ini ngeri loh, Anda itu sudah menghina Roh Kudus. Sudah menghina Roh Kudus. Anda tahu nggak bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus? Mana mungkin hanya rahimnya yang disucikan? Aduh, betapa dungunya seorang pendeta bergelar doktor teologi. Waduh, Pak John, boleh saya bertanya, ya. Pak John? Ya. Boleh saya bertanya? Mohon maaf, Pak John. Mohon maaf, disclaimer, Pak John, disclaimer. Apakah ini termasuk pengajaran sesat, Pak John? Orang ini, Pak John? Ya, aku pikir ini sesat ya. Ini sudah dikutuk dari zaman dahulu, dari zaman abad pertama sudah dikutuk. Sudah dianatema ajaran-ajaran kayak gini. Kok muncul lagi di abad sekarang? Ini karena apa? Karena ya menjadikan dirinya seorang paus. Gitu. Paus Morowali gitu. Itu. Ya ada banyak lagi ayatnya nih. Itu tadi ya, yang dua saja. Ya. Hanya ayat yang lainnya itu 1 Korintus 1 ayat 2. Nah, itu juga Yesus dikatakan yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Banyak sekali ini yang dikuduskan. Kenapa di zaman sekarang ini ada seorang pendeta Morowali yang mengatakan bahwa Maria itu hanya rahimnya yang dikuduskan? Ini menghina Roh Kudus. Saya ulangi, ini menghina Roh Kudus. Dia adalah seorang, Maria itu adalah mempelai dari Allah Roh Kudus. Mempelai Allah Roh Kudus. Jangan Anda menghina dia. Hanya rahimnya yang disucikan. Fatal itu adanya. Saya kira singkat seperti itu aja dulu. Kalau dia mau lagi, banyak sekali ayatnya tentang orang kudus. Siap. Makasih Pak John. Terima kasih. Saudaraku Muriwali, puji Tuhan. Memang kita nggak mau sombong kayak kamu, nggak. Di dalam tim DKC ini, atau Damai Kasih Channel ini, semuanya berakademisi. Yang paling tertinggi, yang paling titelnya paling tinggi adalah saya, Muriwali. Titel saya adalah PAUD, pendidikan usia dini. Loh, saya SD nggak perlu SD, nggak perlu SMP, SMA nggak perlu. PAUD, saya pelajarannya nyamimi susu maam roti. Itu cukup. Itu cukup. Semuanya tuh S1 semuanya. S1, S2, S3. Semuanya akademisi. Punya titel. Tetapi titel tertinggi adalah saya. Saya PAUD. Ayo Muriwali. Saya PAUD loh. Sampai bisa seorang PAUD, saya hanya PAUD. Mimi susu maam roti. Bisa mengkaji omonganmu yang kecongkaanmu setinggi langit tingkat berapa itu, enggak tahu. Mohon maaf Muriwali, secara tidak langsung kamu mengajarkan pengajaran sesat, bidat kamu. Sorry ya, disclaimer loh Muriwali. Karena kamu secara tidak langsung kamu menghujat Allah sendiri dengan kata-katamu, yaitu
Yang disucikan, yang dikuduskan hanya rahim dari Theotokosku, ibuku. Itu ibuku. Ibu semua umat Kristiani, seluruh umat manusia. Kamu lecehkan Muriwali. Pak John sudah memberikan literasi, jawab itu Muriwali. Renungkan. Kalau kamu tidak mau membuat dialog selalu balas pantun, aku balas pantun terus kamu, Muriwali. Terima kasih masih ada pendeta-pendeta yang baik untuk berkomunikasi dengan kami, tim Damai Kasih Channel dari Katolik. Dia nelpon saya. Puji Tuhan. Orang ini baik orangnya. Pak John ingin menyampaikan sebelum kita tutup, Pak John, silakan. Ya, aku tambahkan sedikit, mungkin ya keroncong nggak, langsung ke keroncong. Barangkali Pak Muriwali ini supaya lebih lengkap doktoralnya itu, dia harus belajar dulu tentang filsafat kritis. Ya, belajar filsafat kritis supaya Anda lebih memahami apa yang ada tertulis di dalam Alkitab itu. Jangan dulu bilang Anda ditemani Roh Kudus atau dikuasai Roh Kudus untuk mengerti itu. Itu kalau Anda sudah mengatakan Maria hanya rahim yang disucikan, Anda sudah menghina Roh Kudus. Dan Anda tidak mungkin ditemani oleh Roh Kudus. Tidak akan mungkin. Itu keroncong saya. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Mantap. Puji Tuhan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, terima kasih untuk menyaksikan sedikit monolog dari kami untuk membalas pantun oleh dari Saudara Muriwali. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya, tim Damai Kasih Channel terkhusus Pak John dan kami. Titel PAUD dari DKC, mohon maaf apabila ada ucap orang yang berkenan. Tunggu hari selanjutnya, 1 minggu ini kita akan monolog, minggu depan hari Selasa kita langsung live streamingnya. Akhir kata dari kami semuanya, salve berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan, menyertai dan melindungi kita semuanya. Amin. Amin.